Begitu saya menjadi gubernur, dibuatkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Saya ingin menyampaikan bahwa perjuangan untuk meloloskan Perda nomor 4 tahun 2019 ini di Kementerian Dalam Negeri nggak gampang. Satu-satunya Perda yang saya terjun langsung berdialog di Kementerian Dalam Negeri, Perda Desa. Nah, dengan Perda ini yang isinya sangat fundamental dan komprehensif, desa adat kita itu mendapat kedudukan yang makin kuat. Kemudian kita dukung dengan anggaran, karena kemampuan keuangan fiskal kita terbatas, hanya 300 juta. Dan dengan Perda ini, dengan anggaran ini, dan perlu saya sampaikan, Perda desa ini sekarang keuangannya yang 300 juta itu udah masuk ke akunnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi satu-satunya di Indonesia provinsi yang memiliki akun desa adat keuangannya hanya Bali. Di desa adat ini di Bali itu historisnya, sosiologisnya sangat kuat. Udah beribu-ribu tahun ada. Sebelum Indonesia ini ada. Begitu mulia leluhur kita. Kita muliakan sekarang dengan Perda dan dengan anggaran. Begitu dia kuat, ada yang mengganggu, kita hadapi sama-sama. Saya tahu untuk merontokkan Bali ini mudah, satu titik desa. Jadi kalau itu tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang mau mengganggu desa adat. Kita pertaruhkan jiwa kita untuk desa adat. Jangan coba-coba ada yang terpengaruh dengan ini itu bohong. Ketika desa adat ini lemah, nggak ada yang peduli. Sekarang begitu desa adat kuat, ada yang mau mencoba mengadu domba antara desa adat dengan MDA. Bahwa ada yang kurang-kurang sedikit, iya. Belum sempurna, iya. Tapi kondisi sekarang sudah jauh lebih bagus daripada situasi sebelumnya. Maka kalau ada yang mengusik ini, akan saya hadapi. Semua akan saya hadapi. Siapapun juga orangnya. Nggak perlu banyak orang, sendiri saya, Gubernur Bali.